Dan untuk membahasnya lebih lanjut mengenai keputusan-keputusan kontroversial wasit dalam pertandingan pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat sore Bung Wesley. Sore Mbak Vera. Ya, Bung Wesley, keputusan demi keputusan wasit Ahmed Alkaf asal Oman itu dinilai kontroversial yang akhirnya berdampak merugikan timnas Indonesia. Soal tambahan waktu yang diambil oleh wasit melebihi 6 menit, yaitu 9 menit lebih, pecinta sepak bola tanah air tuh kecewa, bahkan marah gitu ya. Wasit ini dianggap merampok kemenangan timnas Indonesia. Sebenarnya bagaimana aturan penambahan waktu dalam permainan? Ya wajar ya Mbak Vera kalau kita marah, kita kesal. Semua hal yang bisa kita lampiaskan mungkin akan dilampiaskan. Karena memang wasit di dalam aturan FIFA punya kewenangan untuk menentukan kapan waktu berakhir. Di luar ada ketentuan injury time yang disampaikan di pinggir lapangan. Tapi kalau kita mengacu kepada situasi setelah menit ke-90, ketika masa injury time yang 6 menit itu berjalan, apakah ada kejadian yang membuat pertandingan tertunda? Apakah ada pemain yang cedera, ataukah ada protes berlebihan, ataukah ada pemain yang berguling-guling seperti hanya Bahrain di babak pertama, di babak kedua yang mereka mencoba mengulur waktu? Kan nggak ada. Jadi tidak ada alasan bagi wasit untuk menambah waktu di luar injury time 6 itu. Kalau tambahan waktu 1 menit, mungkin wajar ya. 6 menit lewat sedikit mungkin wajar Mbak Vera. Tapi kalau 3 menit dengan situasi yang tidak ada yang membuat kita melihat pertandingan itu terhenti cukup lama, nggak ada alasan bagi wasit untuk menambah 3 menit. Baik, tidak ada insiden apapun sehingga harusnya wasit tidak menambah waktu di luar dari 6 menit yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, Bung Wesley, tercatat ada 27 pelanggaran dilakukan oleh pemain Indonesia, sebagian besar ini terjadi ketika pemain Bahrain terjatuh setelah kalah berduel. Kepemimpinan wasit Alkaf ini menuai banyak kritik sepanjang pertandingan. Menurut Anda apakah memang yang dilakukan oleh wasit Alkaf ini harusnya diberikan sanksi? Iya, itu di luar wilayah kita ya. Yang bisa kita kontrol adalah pertandingan di dalam lapangan. Bahwa kemudian terlihat sekali setiap kali pemain Bahrain dilanggar, selalu saja wasit memberi komplainnya. Tapi ketika terjadi sebaliknya, tidak selalu pelanggaran terhadap pemain Indonesia itu menjadi sebuah keuntungan bagi kita. Itu sudah kasat mata lah, kita nggak perlu membohongi itu. Tapi kemudian kita melaporkan, itu tugas federasi. Ya, yang dilakukan oleh tim Sintayong dan permainan adalah kembali fokus. Yang terjadi di Bahrain tinggal di Bahrain. Biarkan federasi mengurus itu ke Federasi Asia. Mau kita komplain, kita protes, pasti akan ada catatan bahwa semua mata melihat, ada rekamannya kok. Tidak bisa lagi dikatakan ini pertandingan tanpa jejak. Ketika gol kedua dari Bahrain, tidak ada niat wasit untuk berkomunikasi sama ruang VAR. Apakah ada offside atau tidak? Sama sekali tidak ada niat untuk berdiskusi dengan ruang VAR. Ini kan juga menandakan kepemimpinan dia. Ketika gol Indonesia terjadi, berapa menit diskusi di ruang VAR untuk menentukan apakah ini gol sah atau enggak gol dari Indonesia. Jadi ini biarkan tugas federasi melakukan protes, komplain. Kita tidak bisa mengubah hasilnya, Mbak Vera. Yang terjadi di Bahrain, tinggal di Bahrain. Kita fokus menghadapi Cina. Kalau kita bisa mencetak gol banyak, apapun yang mau dikerjakan, kita dikerjain oleh wasit, kita dicurangin, itu akan sulit terjadi kalau kita bisa mencetak gol lebih banyak. Pelajaran buat kita, Mbak Vera. Akan melayangkan surat protes resmi kepada AFC. Sementara Presiden AFC sendiri ini sejak 2013 berasal dari Bahrain. Menurut Anda apakah AFC akan menjatuhkan sanksi kepada wasit Ahmed Alkaf ini? Kita tidak bisa mengkait-kaitkan itu semudah itu ya, bahwa Federasi Asia ini dipimpin oleh Bahrain, wasit yang memimpin dari Oman yang wilayah sekitar Bahrain menguntungkan Bahrain, ya itu kita bisa memprediksi itu secara orang luar. Tapi kalau kita protes apakah ada hukuman atau tidak, kita tidak bisa menjawab sih. Harusnya pasti ada evaluasi, kepemimpinan wasit dievaluasi, dan kemudian mungkin ada hukuman dalam beberapa pertandingan tidak memimpin laga internasional. Harusnya seperti itu. Kalau nanti memang dikaji, diinvestigasi atas keputusan-keputusan kontroversial wasit Ahmed Alkaf, sanksi apa sebetulnya yang patut diberikan kepada wasit Alkaf dengan rentetan kontroversialnya ini? Ya, track recordnya kan sudah pernah ya, Arab Saudi dengan Thailand, bahkan waktu itu Thailand tersingkir kemudian dari percaturan, bahwa
wasit ini punya track record itu harusnya menjadi salah satu catatan untuk tidak membiarkan wasit ini bertugas di partai-partai genting atau partai-partai yang bisa membahayakan. Karena kita tahu Bahrain sejak awal menghadapi Australia, menghadapi Jepang itu kan penuh dengan cywar, penuh dengan tekanan kepada lawan. Menghadapi Australia pun kan mereka bisa kita sebut banyak memainkan perang uras sara di lapangan, guling-guling, cedera, yang pura-pura cedera mengulur waktu. Jadi itu sudah terprediksi. Nah, untuk pertandingan seperti ini harusnya wasit yang ditugaskan itu benar-benar wasit yang punya track record catatan lebih bagus dibandingkan wasit yang ditugaskan asal Oman ini. Oke, Bung Wesley, selain adanya 27 pelanggaran yang diberikan kepada pemain Timnas Indonesia, ada juga kemudian kartu merah kepada manajer Timnas Indonesia. Menurut Anda reaksi dari Alkaf ini apakah berlebihan? Kalau saya tidak mendengar ya, kalau saya mendengar mungkin enak kita bicara apa yang disampaikan oleh Pak Marji. Tapi kemarahan Pak Marji sangat masuk di akal. Siapa sih yang nggak marah, siapa sih nggak ingin meluapkan kekesalan dengan penugasan tugas wasit seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata yang dianggap mencederai fair play, kemudian di kartu merah, ya saya tidak mendengar apa yang disampaikan. Tapi wasit akan bisa memberikan kartu merah itu kepada pemain yang atau orang yang di bangku cadangan kalau dianggap melanggar atau melakukan perlakuan yang dianggap mencederai sportivitas. Ya, 3 poin sudah di depan mata, namun akhirnya kita hanya mengantongi 1 poin begitu ya. Situasi ini apakah akan mengganggu psikologi pemain Garuda untuk menatap laga berikutnya dan apa yang mesti diantisipasi pemain bila kembali berhadapan dengan wasit seperti Ahmed Alkaf ini? Saya melihat tim nasional sekarang kita ini lebih matang, lebih dewasa, lebih tenang secara psikologi, lebih terkontrol. Kita lihat ya jarang melakukan error, kesalahan-kesalahan, bahkan kemarin itu kesalahan banyak terjadi hanya di daerah permainan lawan. Kita jarang melakukan kesalahan di daerah sendiri. Secara mental, psikologi tim kita lebih bagus. Jadi saya berharap apa yang terjadi di Bahrain, tadi saya katakan tinggal di Bahrain, kita fokus menghadapi Cina. Siapapun wasitnya yang memimpin saat ini kita harus melihat Cina tidak dalam kondisi baik-baik saja, Mbak Vera. Meskipun mereka bisa mencetak gol kemarin ke gawang Australia lebih dahulu untuk kalah 1-3, tapi kita bisa dengan permainan seperti ini. Tinggal pertahanan kita sudah bagus, organisasi pertahanan kita bagus, gimana caranya kita lebih sering, lebih intens melakukan serangan. Tadi saya mau sampaikan, sebelum gol Rana Romangun, kita kan tidak pernah melakukan tembakan ke gawang lawan. Ketika lawan melakukan tembakan 10 kali ke gawang kita 0. Menjelang akhir babak pertama baru ada 1 tembakan dan kemudian menjadi gol. Dari total pertandingan kita hanya punya 5 tembakan dan 5-5-nya on target. Artinya kita main lebih efektif, tapi harus lebih tinggi lagi intensitasnya. Tidak cukup hanya 5 tembakan, 5 usaha untuk mengenai kemenangan di Cina. Harus lebih. Oke. Bung Wesley, pertandingan masih akan terus berlanjut, tapi bagaimana membaca peluang Indonesia ke depan? Kalau tadi Anda katakan bahwa secara kemampuan pertandingan kualitas kita sudah semakin bagus, mentalnya juga semakin bagus begitu ya, tapi peluangnya seperti apa? Sedangkan kita harus terus mengumpulkan poin. Target kita kan seperti disampaikan Sintayong peringkat 3-4. Awal sebelum dimulai pertandingan kualifikasi bahwa 1-2 itu dianggap milik Jepang dan Arab Saudi. Tapi kita buktikan kita bisa mengimbangi 6 kali tim yang tampil di Piala Dunia ini, Arab Saudi dan Australia, bahwa kemudian percaturan bisa berubah. Seandainya kita menang kemarin lawan Bahrain, kita bisa menempel Jepang. Nah, Jepang saya pikir sudah aman lah di peringkat 1-2. Tinggal peringkat 2 ini apakah milik Arab Saudi. Kalau milik Arab Saudi, mereka bisa memperbaiki penampilan mereka di partai-partai sebelumnya. Tinggal kita bertiga nih, Australia, Bahrain, dan Indonesia. Harus dapat 3 poin di Cina. Kemudian kita berusaha dapat poin dari Arab Saudi. Kita menjamu Arab Saudi di Indonesia sebagai tuan rumah. Setelah kita menjamu Jepang. Kalau menjamu Jepang, kalau kita bisa menahan imbang Jepang nanti di bulan November, saya itu sebuah suntikan moral yang sangat baik untuk menghadapi partai-partai berikutnya. Saya pikir peluang kita untuk peringkat 3-4 masih terbuka, Mbak Vera. Baik, peluang 3-4 masih terbuka, kita nantikan bersama. Dan tentu itu menjadi harapan kita semua begitu ya. Kita nantikan untuk pertandingan berikutnya dengan China pada 15 Oktober nanti. Terima kasih Bung Wesley sudah bergabung sama kami di Metro Hari ini. Selamat sore.